Perhatian umat Katolik di seluruh dunia terhadap tema sinodalitas terkait dengan satu proses yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus, yaitu Sinode Para Uskup ke-16 yang temanya menuju gereja sinodal. Semenjak sinode ini dijalankan, perhatian memang menjadi sangat besar karena proses sinode yang berbeda dengan sinode-sinode sebelumnya. Kalau sinode sebelumnya itu para uskup bertemu secara tersendiri di Roma, semenjak kepemimpinan Paus Fransiskus, proses konsultasi itu dirubah. Jadi para uskup sudah datang ke Roma dengan seluruh kekayaan pengalamannya. Ini yang bisa kita ketahui semenjak Amoris Laetitia di tahun 2015, sinode tentang keluarga, kemudian sinode tentang orang muda tahun 2019 yang menghasilkan dokumen Christus Vivit. Nah, sekarang proses ini dijalankan oleh Vatikan dengan harapan bahwa konteks pandemi yang melatar belakangi munculnya proses ini, Paus melihat bahwa berbagai krisis yang dialami oleh bangsa ini dan terutama seluruh umat manusia tidak bisa dihadapi sendirian. COVID itu mengenai siapapun, bahkan mengenai orang yang tidak beragama sekalipun. Kemudian kita ketahui di dalam Laudato Si, Paus Fransiskus juga bicara tentang lingkungan hidup. Krisis lingkungan hidup juga mengenai siapapun. Bahkan tidak hanya orang, seluruh makhluk ciptaan terkena dengan krisis itu. Nah, terhadap permasalahan-permasalahan bersama ini, maka Paus Fransiskus mengajak untuk kita mengevaluasi kembali kualitas persekutuan kita, kualitas hidup bersama kita. Nah, evaluasi itu dimulai tentu dari internal gereja. Bagaimana kita berjalan bersama sebagai pengikut Kristus. Dalam konteks itulah maka di dalam sinode para uskup ke-16 ini, Paus Fransiskus berbicara tentang menuju gereja sinodal, partisipasi, persekutuan, dan misi. Maksudnya adalah supaya kita bersama-sama melihat kembali kualitas perjalanan kita, berjalan bersama. Apakah kita sungguh berani menanggung bersama seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini sebagai satu komunitas besar, berpikir bersama, mencari solusi bersama karena impact dari berbagai krisis ini adalah kehidupan bersama kita. Dan Paus mencoba untuk melihat, mari kita lihat dimulai dari gereja sendiri. Nah, dengan itulah maka seluruh proses sinode yang sudah berjalan ini mengarah kepada usaha untuk melihat kembali kualitas hidup bersama kita. Dan diharapkan kalau kualitas hidup bersama kita kuat, maka gereja juga akan kuat. Dan gereja yang kuat bersama dengan berbagai orang yang berkehendak baik bisa membangun suatu komunitas yang kuat juga. Sehingga ketika menghadapi berbagai macam tantangan, ada kekuatan bersama yang menjadi dasar yang untuk kita hidupi. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika bertugas di Paroki Santo Antonius Purbayan, Surakarta, di mana gereja juga mengusahakan bentuk-bentuk sinodalitas, bahkan sebelum Bapak Suci Fransiskus gencar mengajak kita untuk bersinodalitas. Ada 3 hal yang ingin saya ceritakan, yang saya simpulkan dalam 3 huruf, yaitu T, K, dan R. Yang pertama, T, transparansi. Sinodalitas itu membutuhkan transparansi. Baik pastor paroki maupun umat sama-sama memahami rencana-rencana, aktivitas-aktivitas, juga
hal-hal berkaitan keuangan. Mereka sama-sama berbicara, mereka sama-sama merencanakan, mereka sama-sama merancang, juga mengevaluasi. Tidak ada pihak yang hanya ikut. Masing-masing berpartisipasi dan mengetahui apa-apa yang perlu dibuat oleh paroki. Maka transparansi menjadi bentuk sinodalitas. Yang kedua, K, kolaborasi. Anda tentu tidak asing dengan kolaborasi, kerjasama. Kerjasama antara semua pihak. Maka kita perlu berhati-hati dengan dua fenomena ini, yaitu fenomena yang sering kita dengar, klerikalisme, dan yang kedua, senioritas. Terkadang kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pastor paroki. Atau orang-orang yang sudah senior itu mendominasi berbagai hal di dalam kehidupan gereja. Dua hal itu menghambat terjadinya kolaborasi. Kolaborasi membutuhkan kerjasama semua pihak. Semua pihak ikut berpikir, semua pihak ikut terlibat, semua pihak ikut beraktivitas. Yang ketiga, R, regenerasi. Regenerasi mengajak terutama anak-anak, remaja, orang muda untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Sinodalitas tidak akan terjadi kalau tidak ada regenerasi. Maka di paroki Purbayan, orang-orang muda sungguh-sungguh dilibatkan. Misalnya di dalam kepengurusan dewan, orang muda diajak untuk menjadi sekretaris. Orang muda diajak untuk menjadi ketua bidang penelitian dan pengembangan atau litbang. Maka dewan tidak lagi diisi oleh orang-orang senior. Tidak ada alasan orang muda belum punya pengalaman. Orang muda justru harus dilibatkan sejak awal. Karena mereka punya ide-ide kreatif yang akan membantu proses sinodalitas. Saudari-saudara yang terkasih, Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan sebagai sebuah rumah formasi pembinaan calon imam tentu mencoba untuk menghadirkan program-program, kegiatan-kegiatan formasi yang mendukung langkah gerak gereja sinodal yang dicanangkan waktu-waktu ini. Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan memang menyediakan setidaknya ada program-program formasi yang mendukung 3 pilar sinodalitas itu sendiri, komunio, partisipasio, dan juga misio. Di seminari ini, para seminaris diberi kesempatan, ruang perjumpaan yang luas untuk belajar bagaimana hidup berkomunitas. Ada komunitas basis wilayah namanya, komunitas yang paling kecil, paling sederhana di mana para seminaris dapat saling berbagi pengalaman formasi, dapat saling menguatkan satu sama lain dalam suka maupun duka. Dan di sini memang seringkali tidak mudah, tetapi persis ini menjadi sarana yang sangat baik untuk kemudian menumbuhkan semangat solidaritas, untuk mau mendengarkan satu sama lain, untuk mau berbagi dan juga membangun hidup bersama untuk berkomunitas. Sementara dimensi partisipasi, di sini para seminaris kami libatkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan entah persekolahan, karena seminar ini tentu berasrama, selain di dalam komunitas tapi juga berpartisipasi dalam entah kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, tetapi juga di lingkup seminari itu sendiri lewat misalnya OSIS. Para seminaris dipilih, diberi tanggung jawab penuh dalam hidup bersama untuk membangun apa yang bisa kusumbangkan di dalam hidup bersama.
apa yang bisa kusumbangkan dalam katakan kontribusiku untuk komunitas besar, untuk sekolahan, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi mereka diberi ruang yang sangat terbuka untuk berani mengungkapkan idenya, berani berpartisipasi lewat kesertaan dan juga dalam proses formasi yang ada. Dan yang ketiga, misio. Saya kira di Seminari Menengah Mertoyudan ada 2 gerak. Misio perutusan ke dalam tapi juga keluar. Kalau yang ke dalam, para seminaris diberi fungsi-fungsi tanggung jawab sederhana, mulai dari urusan rumah tangga, ada yang misalnya diberi tanggung jawab untuk mengurusi kapel, ya sudah, itu jadi perutusan dia untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pengurus kapel. Atau perpustakaan, oh ya berarti dia memberi mempunyai tanggung jawab untuk melayani komunitas soal peminjaman buku dan seterusnya. Dan masing-masing semua pasti punya pengalaman untuk dipercaya, untuk terlibat dalam perutusan dari hal-hal yang sangat sederhana dari yang paling kecil. Dan yang terakhir, gerak keluar. Para seminaris ada kesempatan untuk mengajar anak-anak PIA di sekitaran paroki Mertoyudan. Mereka biasa naik sepeda dan juga yang berjalan. Mereka diutus menjalankan perutusan bermisi mulai latihan begitu ya, latihan lewat misi yang sangat sederhana, menemani pendampingan iman anak di paroki bersama para volunteer. Saya kira pengalaman-pengalaman perutusan ini juga akan menyiapkan para calon imam masa depan yang tidak hanya unggul dari sisi akademis, tetapi yang lebih penting karena ini adalah pengalaman panggilan, itu artinya perjumpaan personal dengan Yesus sendiri, hidup rohani, tetapi juga kemudian praksis hidup berkomunitas dengan komunio, partisipasio, tetapi juga dengan misio dalam hidup sehari-hari. Mari peduli, mari terlibat, mari kita semua mau repot. Gereja ini milik Anda, bukan miliknya Romo, bukan miliknya Bapak Uskup, bukan miliknya Bapak Paus. Gereja ini milik Anda semua. Maka keterlibatan Anda menjadi bukti bahwa kita memang bersinodalitas, bahwa kita mencintai gereja. Kerendahan hati untuk mau mendengarkan. Karena gereja yang mendengarkan inilah yang sedang dibutuhkan saat ini. Kita tidak merasa tahu sendiri, kita tidak perlu merasa harus bisa menyelesaikannya sendiri dan yang orang lain tidak dilibatkan. Tetapi persis gereja perlu dengan rendah hati bersama-sama mau duduk dan saling mendengarkan dengan penuh empati, duduk bersama, berembuk bersama, dan berdiskresi bersama untuk sebuah kesejahteraan umum, untuk kebaikan bersama. Saya kira itu praksis paling sederhana entah di lingkup keluarga, masyarakat maupun ruang-ruang yang ada di dalam hidup menggereja kita. Konteks dari tema menuju gereja sinodal adalah adanya krisis bersama, krisis yang menggugat kebaikan umum, the common good. Maka marilah kita berani bekerja sama dengan siapapun, dengan lintas agama, lintas budaya, lintas suku, bahkan lintas negara untuk berani menanggapi tantangan-tantangan yang ada yang saat ini mengancam kehidupan kita dan perlu kita tanggapi secara bersama. Dimulai, kalau Anda sekalian ingat tentu dari Laudato Si tentang krisis lingkungan ini. Kita mulai dari situ, sejauh mana sinode ini juga menggerakkan saya, Anda, kita untuk berani melakukan mungkin langkah-langkah yang kecil tetapi untuk mencoba menanggapi krisis lingkungan ini.